Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali para sahabat matematika. Kita kembali untuk membahas tentang matriks, yaitu yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks ordo 3x3. Untuk determinan kita gunakan yang pertama ya. Untuk determinan kita gunakan metode Sarus. Metode Sarus yang kita gunakan. Kita misalkan ada matriks A. Kita langsung aja ke contoh ya, supaya tidak bertele-tele. Elemennya adalah ini 3 1 min 4 2 5 6 1 4 8. Seperti biasa, lambang untuk determinan atau notasi untuk determinan ini seperti nilai mutlak. Kita tulis kembali matriksnya. Tiga 1 min 4 2 5 6 1 4 8. Setelah ditulis kembali, tulis kembali di sebelah kanan kolom 1 dan 2. 3 2 1 1 5 4. Kemudian supaya lebih paham ya, kita inikan dulu. Kalau nanti sudah paham gak usah ada yang seperti ini. Nah, ini yang sejajar dengan diagonal utama, kemudian yang sejajar dengan diagonal samping. Ini bilangannya masih kelihatan ya. Nah, elemen-elemen ini kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Ini pun sama, yang ke kiri dengan yang ke kiri lagi ya, kalikan elemen-elemennya. Nanti kita jumlahkan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Kemudian jumlah perkalian elemen ini tambah elemen ini tambah elemen ini dikurangi dengan yang ini. Nah, supaya lebih paham ya, kita lanjutkan. Berarti yang ini, yang ke kanan dulu ya. 3 kali 5 kali 8 berarti ini, ditambah yang ini sekarang 1 kali 6 kali 1, ditambah ini negatif 4 dikali 2 kali 4. Kemudian sudah selesai ya, tinggal yang ke kiri dikurangi yang ke kiri. Yang ke kiri berarti dari sini negatif 4 kali 5 kali 1 ditambah ini 3 kali 6 kali 3 ditambah ini terakhir 1 kali 2 kali 8. Kita kali-kalikan. Ini 120 ya, 3 kali 5 15 kali 8 120. Ini 6 ditambah ini min 32. Kemudian dikurangi yang ini min 20
ditambah 6 kali 3. Oh ini salah ya, bukan 364, bukan 363 nih, 364. Berarti ini 6 kali 4 24 dikali 3 berapa? 72 ditambah 16 sama dengan 120 tambah 6 126 dikurangi 32 94 dikurangi min 2 negatif 20 ditambah 72 positif 52 tambah 16 58. 94 dikurang 58 26. Berarti udah ketemu ya determinan dari matriks A adalah 26. Nah, untuk inverse rumus umumnya kan ini. Rumus umumnya kan sudah tahu. Inverse dari matriks A sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali adjoin dari matriks A. Untuk determinan kita sama ya, kita gunakan matriks ini supaya determinannya sudah ada 26. Nah, determinan kan sudah ada 26, tinggal mencari adjoinnya. Nah, yang cukup panjang itu mencari adjoinnya, yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk mencari adjoin itu yang pertama langkahnya itu apa ya? Yang pertama minor, mencari minor dulu, mencari minor ya. Apa itu minor? Minor itu determinan submatriks dari menghilangkan baris ke I kolom ke J nya. Jadi kalau ada minor IJ maka adalah determinan submatriks dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J nya. Nanti lebih gampang lagi kalau sudah terilustrasi dengan contoh. Yang kedua, setelah ketemu minornya, kita cari kofaktornya. Kita lambangkan saja dengan C ya, atau tulis dulu. Langkah pertama mencari, langkah kedua mencari kofaktor. Rumusnya itu C sama dengan CIJ ya, sama CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali minornya. Cukup panjang padahal nggak terlalu rumit. Nanti kita ambil langkah mudahnya saja. Nah, yang ketiga, buat matriks kofaktor. Buat matriks kofaktor dari CIJ ini ya. Nanti kan ada banyak, berarti ada 9. Kemudian langkah yang terakhir, nah baru adjoin. Apa itu adjoin? Adjoin itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Nah, ini contoh yang tadi ya, kita ambil lagi. Matriksnya adalah ini. Langkah pertama kita mencari minornya, berarti minor 11. Kalau penulisannya seperti ini berarti minornya juga ada 9 sebagaimana elemennya. Ini kan minor
elemen 11 minor 11. Ini elemen 12 berarti minor 12 nantinya. Sampai dengan nanti elemen terakhir 3 kali 3 berarti minor 33. Berarti semua minornya ada 9 sebagaimana banyak elemen matriks A. Nah, kita cari minor 11. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah hilangkan baris pertama, kolom pertama. Supaya tidak dicoret, kita bayangkan saja hilang baris pertama, kolom pertamanya. Berarti sisanya mana? Ini kan lambang determinan, ingat, karena minor itu determinan dari submatriks 5, 6, 4, 8. Determinan kan seperti biasa, diagonal utama kalikan dikurangi diagonal samping, hasilnya 40 dikurangi 26 sama dengan 24 ya, 4 kali 6 24. 40 kurangi 24 16. Kemudian ini yang ini minor 12 kan, ini baris pertama kolom kedua. Minor 12. Hilangkan baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua hilang. Baris pertama kolom 2 berarti sisanya ini dan ini. 2 1 6 8. Determinankan lagi, mau langsung ya, 2 kali 8 aja langsung, 16 dikurangi 6 kali 1 6, supaya lebih cepat soalnya banyak kan, 10. Yang penting kita hati-hati jangan sampai salah seperti ini, ceroboh. Kemudian M13 hilangkan baris pertama, kurang ke atas ya. M13 berarti hilangkan baris pertama kolom ketiga. Ini sisanya 2 5 1 4. 2 5 1 4 sama dengan 8 dikurangi 5 ya. 2 kali 4 8 dikurangi 5 kali 1 5, hasilnya 3. Nah, supaya lebih irit ya penulisannya, kita ke samping sedikit. M14 ada nggak? Nggak ada kan cuma 3 kolom kan, cuma 3 kolom, berarti nggak ada 14. Yang ada kita kembali ke baris, kita lanjutkan ke baris yang kedua. Berarti dia mulai dengan 21 sama dengan hilangkan baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom pertama, berarti sisanya ini yang enggak terhapus ya. 1 min 4 1 8, berarti 8 dikurangi min 4, ini kan jadi tambah, berarti hasilnya 12. Kemudian M22 sengaja lebih sedikit, lebih diirit-irit supaya contohnya kelihatan, supaya matriksnya kelihatan. M22 hilangkan baris kedua kolom kedua, berarti sisanya yang pojok-pojok nih, yang pojok-pojok. 3 min 4 1 8 berapa? 3 kali 8 24 dikurangi negatif. Kenapa negatif? Ini kan negatif 4 kali 1 negatif 4. Ini juga jadi positif. Berarti jadi 24 tambah 4 28. Kemudian
kita bagi 2 ya. Nah gitu supaya kelihatan itu matriks yang atasnya. Kemudian M23 hilangkan baris kedua kolom ketiga, berarti ini sisanya 31 14. Kemudian determinankan 3 kali 4 12 dikurangi 1 kali 1 1 11. Kemudian M23 selesai ya, sampai 3 kolom kan, kolom ketiga, berarti masuk ke baris ke 3 kolom ke 1. Baris ketiga kolom ke 1 hilangkan, berarti 4 ini nih, 1 min 4 5 6 ya kan. Baris ketiga ini hilangkan dan kolom pertama, berarti sisanya ini. Kemudian determinankan 1 kali 6 dikurangi negatif 4 kali 5 jadi negatif 20. Ini berdampingan lagi, negatif dengan negatif, jadi dikalikan jadi tambah sama dengan 26. Kemudian saya ulang kayaknya nih, kelihatan. M31 baris ketiga kolom pertama hilangkan, sisanya ini 1 min 4 5 6. Kemudian determinankan seperti ini, 1 kali 6 6 dikurangi negatif 4 kali 5 negatif 20, karena berdampingan tandanya dikalikan jadi tambah 6 tambah 26 6 tambah 20 26. Kemudian minor 32, minor baris ketiga hilangkan, baris kedua hilangkan, berarti ini dengan ini 3 min 4 2 dan 6 ya kan. Baris ketiga hilangkan, baris kolom kedua hilangkan, sama dengan 3 kali 6 18 dikurangi negatif 4 kali 2 negatif 8, betul ya, sama dengan ini jadi tambah, berarti 26. Terakhir minor 33, minor 33 baris ketiga kolom ketiga hilangkan, baris ketiga kolom ketiga hilangkan, berarti sisanya ini yang enggak terhapus ya, 3 1 2 5. 3 kali 5 15 dikurangi 1 kali 2 2 13. Nah selesai ya, gampang kan, cuma agak panjang aja. Kita lanjutkan dengan kofaktornya, tapi saya tulis dulu ya, saya pause dulu nih. Oke, saya sudah salin nih. Nah sekarang langkah selanjutnya kita lanjut ke kofaktornya ya. Untuk kofaktor berarti sama, ada kofaktor 1 rumusnya itu kan mana ya tadi, nah ini kan rumusnya yang tadi. Kofaktor kolom baris ke I kolom ke J sama dengan min 1 pangkat baris ke I tambah banyaknya baris ke I nya berapa nanti tambah J nya berapa,
kemudian ini jadi berapa nanti kali minornya. Nah, lebih gampang gini supaya agak cepat. Kalau nanti kita substitusikan ke sini ya, ke rumus saya tulis lagi di sini, kofaktor IJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J kali minornya, berarti minor IJ sama. Nah, kalau min 1 dipangkatkan dengan I tambah J, taruhlah misalkan nanti kan bisa ganjil bisa genap nih penjumlahan I tambah J ini. Nanti kalau min 1 dipangkatkan dengan bilangan genap, pasti kan jadi positif dia. Min 1, contoh misalkan min 1 pangkat 2, 2 kan genap. Berarti min 1 kali min 1 kan jadi positif. Sebaliknya, kalau misalkan untuk yang pangkatnya ganjil, maka dia tetap negatif. Kebetulan di sini negatif 1. Kalau tetap negatif dikalikan minornya, berarti si minor dikali negatif. Tapi kalau misalkan ini dia genap, kan jadi positif ini, maka tetap aja CIJ sama dengan MIJ karena dia positif 1 kali kalau 1 kan kali apapun dia tetap nggak berubah. Nah, supaya lebih terilustrasi kita lanjutkan ini. Nih. Min 1 pangkat 1 tambah 1 2 kali minornya ini kan 16. Nah ini kan pangkatnya genap sehingga ini jadi 1 kali 16 ya tetap aja 16, iya kan? Nah yang ini sekarang C12 sama dengan min 1 pangkat 1 tambah 2 3 dikali minornya 10 sehingga sama dengan min 1 pangkat 3 kan dia tetap negatif di sini 1 berarti negatif 1 hasilnya. Negatif 1 kali 10 ya jadi negatif, berarti negatif 10. Terus C13 min 1 pangkat 1 tambah 3 4 kali minornya 3 sama dengan ini kan genap, berarti negatif, bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap jadi positif. 1 pangkat 4 nya ya 1, berarti jadi positif 1 hasilnya. 1 kali 3 ya tetap aja 3. Kemudian C21 min 1 pangkat 3 ganjil, negatif 1 pangkat 3 negatif 1, negatif 1 kali minornya berapa tadi? 12, berarti jadi negatif 12. Paham kan? Nah ada lebih gampangnya lagi, kita ambil saja kesimpulan seperti ini. Kalau genap, kalau jumlah ininya ya, baris ke-nya, kolom ke-nya dia genap, hasilnya 2, 4 dan seterusnya, maka kofaktornya sama dengan minornya 16, 3, 3. Tapi kalau misalkan nanti jumlah dari baris ke-nya, kolom ke-nya untuk kofaktor ya, dia ganjil, maka kofaktornya itu sama dengan minornya dikali negatif gitu. 10 di negatif 10. 2 tambah 1 kan 3 ganjil, minornya 12 nih, 12 berarti 12 hanya negatif 12. Nah ini contoh nih satu. Kita lanjutkan. Kofaktor 22 langsung 2 tambah 2 4 kan 4 bilangan genap berarti nggak berubah 28. Kofaktor 2 3 2 tambah 3 5 5 kan ganjil berarti minor kofaktornya itu adalah
minornya dikali negatif, berarti jadi negatif 11. Kofaktor 31 sama dengan 3 tambah 1 4. Nah, berarti kalau 4 kofaktornya sama dengan minornya 26. Kofaktor 32, 3 tambah 2 5. Ganjil. Maka kofaktornya dia sama dengan negatif dari minornya, negatif 26. Nah, nanti kalau misalkan untuk yang ganjil ternyata minornya negatif, berarti negatifnya negatif jadi positif nantinya. Kebetulan di sini contohnya dia positif semua minornya. Kofaktor terakhir 3 tambah 3 6. Kalau genap 6 kan genap, berarti kofaktornya sama dengan minornya 13. Selesai. Jadi lebih cepat. Sekarang langkah ke berapa tadi? Ke minor 2 ya. Ini langkah kedua. Langkah kedua itu kofaktor. Nah, langkah ketiga itu buat matriks kofaktor. Matriks kofaktornya itu adalah C sama dengan, tulis aja, ini kan ada letak, berarti C11 16 min 10 3. Nah, ini kan sampai baris ke-1 kolom ke-3, tinggal baris keduanya. Baris kedua ini min 12, baris kedua lagi sampai baris kedua 28 min 11. Kemudian baris ketiga ini, baris ketiga kolom 1 2 3 berarti 26 min 26 13. Terakhir langkah keempat ya. Langkah keempat baru adjoinnya. Adjoin dari A adalah transpos dari matriks kofaktor, sama dengan transposkan. Masih ingat transpos? Transpos itu adalah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ambil salah satunya, kita ambil baris jadi kolom ya, baris jadi kolom. 16 min 10 3 min 12 28 min 11. Ini sekarang 26 min 26 13. Ini adjoinnya. Apakah selesai? Tujuan kita kan bukan mencari adjoin A, tapi kita mencari inverse dari matriks A. Apa rumusnya tadi? 1 per determinan dari A dikali adjoin dari A. Masukkan determinannya tadi berapa? Determinannya ini sudah tadi kan? Ini 26. Jadi 1 per 26 dikali adjoin dari A ini yang tadi kita cari, panjang banget. 16 min 12 26 kemudian 10 28 min 26 3 min 11 13. Nah, kita sederhanakannya, masih ingat kan? Ini ke sini kalikan 16 atau ke sini. Berarti ini 16 dibagi 26 min 12 dibagi 26, kemudian 2, atau supaya nggak bingung saya sobekin aja ya, kita masuk ke sini.
Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke halaman baru. Kalau tadi kayaknya akan terlalu padat penulisannya, kita masuk ke halaman baru di sini supaya lebih luas lagi penulisannya. Kita lanjutkan. Kalau sudah seperti ini berarti kita kali-kalikan ya, seperti perkalian skalar dulu. Di sini sama dengannya. 16 kali 1 16 per 2 6. Ini min 12 ya. Min 12 dikali 1 min 12 per 26. 26 kali 1 26 per 26. 10 kali 1 10 per 26. 26 kali 1 26 per 26. Min 26 kali 1 min 26 per 26. 3 kali 1 3 per 26. Min 11 kali 1 min 11 per 26. 13 kali 1 13 per 26. Selesai. Kalau misalkan nanti pilihan ganda ternyata ada yang disederhanakan, berarti sederhanakan yang bisa disederhanakan. Kalau mau berarti jadi seperti ini. Ini sederhanakan ya, dibagi 2 berarti 8 per 13. Ini bagi 2 6 negatif 6 ya, negatif 12 dibagi 2 6 per 13. 6 26 dibagi 26 1. Jadi ini kolom pertama ya. Kemudian ini dibagi 2 sama FEB nya 2 kan, 5 per 13 per 13. Ini 1. Ini min 26 dibagi min 26 min 1. Ini gak bisa, sudah prima. Ini juga nggak bisa, sudah prima. Ini bisa ya. Ini faktornya adalah faktor yang samanya 13. Berarti jadi 1 per 2. 13 bagi 13 1, 26 dibagi 13 2. Selesai. Inilah inversi.